Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dan juga Ibu dosen pengampu, Ibu Felicia STMT. Mudah-mudahan eh, keadaannya atau kabarnya dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Oke, langsung yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Felicia STMT, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Beni Ramdhani dengan NIM 33322100080 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan atau sedikit memaparkan terkait bab 7 dari rangkaian DC Upper dan juga aplikasinya. Nah, oke teman-teman. Sebelum saya lanjut apa yang akan saya bawa dan apa yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, saya akan mengawali pagi ini dengan membacakan pantun terlebih dahulu. Oke, bisa disimak ya teman-teman. Ketika saya membacakan pantun yang pertama, teman-teman bisa bilang cakep aja di hati teman-teman biar lebih asik untuk memudahkan suasana pagi ini. Oke, langsung. Makan mie ayam bareng Syahrini, makannya di Pantai Anyer. Kenalin, saya Beni Ramdhani yang jelasin rangkaian kapan asik. Oke teman-teman, jangan dibawa baper ya. Lanjut. Nah, lanjut ke daftar isi apa yang akan saya bawa pada kesempatan kali ini. Sebenarnya ada teman saya yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang rangkaian KP ini, dan juga teman saya yang akan menjelaskan setelah saya. Jadi ada kelasnya, ada aplikasinya, nanti akan ada teman saya yang menjelaskan. Dan di sini saya menjelaskan yang pertama ada rangkaian cover step down, yang kedua rangkaian cover step up, yang ketiga ada rangkaian cover step down up. Nah, yang keempat ada contoh soal, dan yang kelima kelebihan dan juga kekurangan. Yang keenam ada manfaat rangkaian coverage sendiri. Oke, dilanjut ke yang pertama, rangkaian cover step down. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang rangkaian cover step down, saya ingin mereview dulu atau mengulang dulu tentang DC cover. Dan ini sini DC cover atau rangkaian cover DC merupakan rangkaian elektronika daya yang digunakan untuk mengubah sumber listrik DC menjadi listrik DC dengan tegangan yang dapat diubah atau diatur. Nah, pengubahan dan pengaturan tegangan listrik DC menjadi listrik DC ini tidak dilakukan secara konvensional menggunakan rangkaian pembagi tegangan, tetapi melalui prinsip switching yang menggunakan semikonduktor seperti transistor dan juga IGBT seperti yang di sini. Nah, penggunaan rangkaian cover DC memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pengubahan dengan menggunakan metode konvensional. Nah, salah satunya adalah pengendalian tegangan keluar yang lebih fleksibel. Nah, dengan menggunakan rangkaian cover DC ini kita dapat mengatur tegangan keluaran dengan mengontrolnya rasio antara waktu aktif dan juga waktu non aktif. Dari sinyal saklar yang mengendalikan transistor atau IGBT pada rangkaian, yang istilah lainnya disebut dengan data crystal untuk mengontrolnya. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan tegangan yang lebih rendah atau lebih tinggi dari tegangan input dengan cara yang lebih mudah, istilahnya lebih efisien. Nah, selain itu, rangkaian cover DC juga memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional menggunakan berbagai tegangan. Nah, hal ini karena penggunaan switching semikonduktor pada rangkaian cover DC mengurangi kerugian daya yang terjadi pada resistor pembagi tegangan.
Nah, dalam rangkaian DC, kerugian daya yang terjadi biasanya terkait dengan beberapa kerugian. Yang pertama, artinya kerugian konduksi. Yang kedua ada kerugian semikonduktor. Dan yang keempat ada kerugian switching. Nah, lanjut untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, elektronik sekarang yang telah membawa perubahan dalam pengubahan dengan listrik DC menjadi listrik DC dengan konsep switching yang dikenal dengan DC coupler. Nah, DC coupler ini menggunakan komponen semiconductor daya seperti yang tadi disebutkan transistor digital dan FET. Nah, komponen semiconductor ini berfungsi sebagai saklar elektronik yang digunakan untuk mengatur baik itu untuk mengatur penurunan ataupun peningkatan tegangan. Nah, dalam rangkaian DC coupler, mengatur tegangan dilakukan dengan menggunakan rangkaian pemicu gelombang pulsa yang dilaksanakan, baik dalam bentuk arus maupun tegangan, tergantung pada jenis komponen konduktor yang digunakan. Ya, dengan mengatur durasi saklar elektronik dalam keadaan terbuka dan tertutup, tegangan keluaran dengan output dapat diubah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, selain itu, istilah lain yang sering digunakan dalam pengubahan tegangan listrik DC menjadi DC adalah yang disebut dengan converter. Nah, rangkaian penurun tegangan umumnya dikenal sebagai upper step down atau bus converter. Sedangkan rangkaian peningkat tegangan yang dikenal sebagai upper step up atau bus converter. Nah, jika rangkaian dapat melakukan keduanya, penurunan dan peningkatan tegangan, maka disebut sebagai upper step down atau bus converter. Oke, itu mungkin sedikit review. Nah, ini rangkaian DC coupler ini sebagai inputannya di sini, dan ini juga output atau keluarannya dari DC coupler itu sendiri. Nah, kita lanjut untuk mulai membahas rangkaian copper step down. Nah, rangkaian copper step down atau bus converter adalah rangkaian elektronik daya yang berfungsi untuk mengubah listrik DC menjadi listrik DC dengan tegangan yang lebih rendah dari tegangan sumber. Jadi mengubah tegangan yang lebih rendah dari tegangan sumbernya, dari tegangan awal, tegangan masukan. Rangkaian copper step down atau bus converter umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk komponen semiconductor seperti transistor BJT, FET, incubator dan juga SCM. Nah, rangkaian penyulut atau pengaturan saklar semikonduktor biasanya juga digunakan untuk mengontrol aliran arus pada rangkaian. Oke. Nah, ini sebagai deskripsi umum saja dari rangkaian copper down. Dari pertama ada pin atau sumber tegangan input, dan juga ada transistor atau semikonduktor daya. Yang ketiga ada beban. Yang keempat ada rangkaian penyulut. Ini salah satu atau keempat dari deskripsi umum dari rangkaian copper step down itu sendiri. Nah, untuk prinsip kerja rangkaian copper step down, ini kita baca dulu, langsung kita lihat pada gambar di sini nanti. Copper step down atau bus converter bekerja berdasarkan pengaturan waktu nyala dan waktu mati dari saklar elektronik yang digunakan. Dan di sini saklar elektronik yang digunakan pengaturan on dan off atau yang dikenal sebagai pengaturan siklus kerja atau dead cycle mempengaruhi tegangan output yang dihasilkan. Nah, dengan menggunakan pengaturan ini, tegangan output dapat diatur agar lebih rendah daripada tegangan sumber. Jadi tegangan yang di sini ini bisa lebih bisa diatur gitu agar lebih rendah daripada tegangan sumber di sini. Jadi nggak mungkin melebihi tegangan yang di
diberikan pada tegangan sumber ini ketika keluar dari tegangan output ini. Nah, pada saat saklar dalam posisi on menyala, tegangan output akan sama dengan tegangan sumber. Nah, ini karena pada saat tersebut saklar semikonduktor dalam keadaan tertutup. Jadi, nah sini tertutup, maksudnya nggak ada bolong, nggak terbuka. Jadi ketika dalam keadaan on, maka saklar juga tertutup. Nah, alhasil keluaran dari tegangan sumber yang ada itu akan sama dengan keluaran dari tegangan output atau tegangan keluaran. Nah, dengan melakukan tegangan langsung dari sumber ke beban dengan persamaan V output dengan waktu nyala dibagi waktu nyala tambah waktu off dikali PS. Nah, posisi saklar ketika nyala atau posisi saklar on, rangkaian copper step down. Nah, ini kita bisa dilihat dari gambarnya. Nah, posisi saklar on pada rangkaian DC copper atau step down atau back converter menggambarkan kondisi saat saklar konduktor dalam keadaan tertutup. Nah, ini bisa dilihat ketika ini tegangan sumber ke sini dalam waktu nyala, dalam keadaan nyala, ini di sini dalam keadaan tertutup atau nyambung ke sini juga. Nah, nyambung harus dapat mengalir melalui saklar semikonduktor yang dari dapat mengalir ke sini secara normal dan dapat nanti dikeluarkan di sini di V output atau V keluaran dengan keluaran. Nah, dalam hal ini rangkaian copper menghubungkan sumber dengan input langsung ke beban. Nanti ini langsung ke sini RL1 tanpa ada hambatan melalui saklar yang dalam keadaan tertutup. Nah, harus mengalir dari sumber dengan input menuju saklar semikonduktor yang dalam keadaan nyala posisi on. Nah, ini kemudian harus melalui semikonduktor tersebut melalui beban tadi. Nah, saat tegangan output akan memiliki nilai yang sama dengan tegangan sumber karena harus melalui secara langsung. Jadi ketika dalam keadaan saklar on, ini tegangan sumber yang diberikan maka akan sama dengan keluarannya karena ini posisinya nyala dan juga saklarnya tertutup, jadi akan mengalir dengan sempurna. Itu ini untuk saklar posisi on. Oke, kita lanjut. Ini posisi saklar off atau ketika mati rangkaian copper step down. Nah, ini bisa dilihat posisi saklar off pada rangkaian DC copper step down atau back converter. Ini menggambarkan kondisi saat saklar semikonduktor dalam keadaan terbuka atau dalam posisi mati. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ketika saklar dalam keadaan terbuka atau dalam keadaan mati, maksudnya ini bakalan terputus atau terbuka atau mati. Beda dengan halnya tadi ketika posisi saklar on, si ininya gak ada celah, langsung tertutup gitu. Jadi arus yang mengalir bisa langsung menuju ke RL beban dan juga keluar dari keluaran artinya waktu. Nah, ini beda dengan ini, ada yang terbuka di sini. Makanya harus tidak dapat mengalir melalui saklar semikonduktor yang tidak aktif. Dalam hal ini, rangkaian copper memutus aliran arus antara sumber tegangan input dan juga dengan membuka saklar semikonduktor. Nah, ketika saklar semikonduktor dalam posisi off, aliran arus terhenti. Di sini terhenti dan tidak dapat mengalir melalui saklar. Nah, dalam kondisi ini tidak akan terhubung langsung ke sumber tegangan input melalui saklar semikonduktor yang terbuka. Nah, di sini. Jadi tidak langsung bisa menyambung dari sini ke sini kalau ininya terbuka atau dalam keadaan off, dalam keadaan mati. Nah, ini menunjukkan bahwa saklar semikonduktor posisi off tidak ada arus yang melewati saklar tersebut. Oke. Ini untuk lubang output atau keluaran rangkaian copper step down. Nah, dalam rangkaian copper step down, bentuk gelombang output tergantung pada putaran waktu nyala dan waktu mati
saklar sama konduktor, serta pengaturan rasio atau siklus kerja, rasio antara waktu aktif dan juga waktu tidak aktif. Dan di sini pada gambar output, pada gelombang keluaran ini, sumber horizontal yang mewakili waktu dan juga sumber vertikal yang mewakili tegangan. Nah, ini ada untuk gelombangnya berupa gelombang persegi atau gelombang pulsa dengan tingkat tegangan tertentu. Nah, lihat di sini pada saat saklar sama konduktor dalam posisi on nyala, tegangan output mempunyai nilai tegangan yang sama, makanya sih lurus. Nah, ini saat saklar dalam posisi on, dalam posisi nyala, ini lurus. Nah, namun ketika saklar dalam posisi off atau dalam posisi mati, istilahnya terputus, nah ini bisa dilihat yang tadi asalnya lurus ketika posisi off, nah ini jadi menurun. Nah, ke sini ini ketika posisi off atau saklar terputus atau saklar mati. Nah, ini bentuk gelombang seterusnya gini. Oke, ini terjadi karena arus mengalir langsung, kan kalau tadi kalau lurus arus mengalir langsung, dan jika ke bawah atau menurun gelombangnya itu ternyata arus terputus, tidak langsung mengalir ke si area beban itu. Nah, ini ketika posisi off tadi dijelaskan aliran terputus dan tegangan output tidak lagi terhubung langsung ke sumber tegangan input. Tegangan output akan mulai menurun karena beban terhubung ke kapasitor menyimpan energi dalam rangkaian koper itu sendiri. Oke, dilanjut ke yang kedua, rangkaian cover step up. Nah, itu rangkaian cover step up. Nah, ini merupakan sama sih, cuma bedanya di sini nanti. Rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah listrik DC menjadi DC sama. Cuma bedanya dengan tegangan yang lebih besar dari tegangan sumber. Kalau tadi dengan copper step up, tegangannya lebih rendah dari tegangan sumber, ini lebih besar dari tegangan sumber dari sini bedanya. Untuk menaikkan tegangan sumber pada rangkaian copper step up, diberikan induktor yang menyimpan muatan pada saat diberikan tegangan input. Pada saat diberikan tegangan hasilkan tegangan sumber. Ini dengan persamaan, ini V output mengenai VS tambah VL, atau V output 1 dibagi 1 dikurangi siklus kerja atau waktu atau rasio pada saat aktif atau juga non aktif dikali VS tegangan. Oke, dilanjut. Nah, ini prinsip kerja rangkaian cover step up. Nah, rangkaian cover step up bekerja dengan mengatur saklar elektronik. Pada saat saklar posisi on, maka arus listrik dari sumber akan mengisi induktor dan mengikuti loop. Nah, di sini dilihat. Nah, untuk bekerja mengatur saklar elektronik pada saat posisi on di sini. Nah, ini dilanjut. Proses loop ini yang menunjukkan aliran arus melalui saklar sumber konduktor dan induktor saat saklar dalam posisi on. Nah, ini saat posisi loop ini mewakili siklus kerja yang diatur oleh pengaturan waktu nyala atau tanda on di sini, dan waktu mati atau tanda off. Nah, melalui prinsip kerja rangkaian cover ini memungkinkan peningkatan terminal output dengan menggunakan induktor dan pengaturan siklus kerja yang tepat. Ini dalam praktiknya penggunaan siklus kerja dan komponen lainnya dalam rangkaian digunakan untuk mencapai tegangan output yang diinginkan dengan efisiensi. Ini cara kerjanya sama. Ini dengan mengatur saklar elektronika, baik itu tanda off waktu nyala dan juga atau tanda off waktu mati. Nah, ini di sini bisa dilihat dari awal input DC sampai ke sini melalui dioda juga, dan juga ada keluarannya di sini. Dan di sini akan menghasilkan hasil yang kita inginkan ketika kita mengatur dalam peningkatan tegangan itu sendiri
sebelum meningkatkan tegangan itu dari lebih besar dari tegangan input DC. Jadi sebelum kita mengatur ini dengan output, kita bisa juga mengatur dengan dari input DC atau dengan sumbernya. Nah di sini, dilihat ada keluaran rangkaian komposter atau hasil keluaran outputnya. Ini pada saat cakram semikonduktor dalam posisi off pada rangkaian cover setup, arus dari sumber akan mengalir melalui induktor dan menuju beban melalui dioda. Nah di sini ketika dalam posisi off, arus akan mengalir melalui induktor dan menuju beban dioda. Nah ini prinsip berdasarkan hukum Kirchhoff pada tegangan, di mana tegangan output merupakan penjumlahan dari tegangan sumber dan tegangan induktor. Nah ini bisa menyebabkan atau mengakibatkan tegangan output yang nanti bakalan dihasilkan menjadi lebih besar dari tegangan sumber. Makanya disebut rangkaian cover setup untuk peningkatan. Nah ini juga bisa dilihat ketika ini ini di sini cover setup. Ini motor dan di sini juga dioda atau masuk ke sini dalam keadaan terbuka atau dalam posisi on. Dan ini keluaran istilahnya, keluaran dari rangkaian cover setup atau hasil keluarannya. Lanjut. Oke, yang ketiga ada rangkaian cover step down up. Nah, rangkaian cover step down up atau buck boost converter yang merupakan rangkaian elektronika daya yang digunakan untuk mengubah listrik DC menjadi listrik DC dengan tegangan keluaran yang dapat dinaikkan atau diturunkan. Jadi rangkaian ini merupakan suatu penggabungan prinsip kerja antara cover step down dan juga cover step up digabung gitu. Nah, dalam rangkaian cover step up atau step down, tujuan utamanya adalah sama mengatur tegangan output keluaran sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, ini rangkaian ini dapat meningkatkan atau menurunkan tegangan input sesuai kebutuhan sistem yang diperlukan. Nah, ini untuk komponennya sama yang digunakan dalam rangkaian cover step up atau step down. Ada transistor semikonduktor daya yang berfungsi sebagai elektronik, dan juga ada transistor bipolar Bunsen transistor, Bell effect transistor, insulated gate Bell transistor, atau silicon controlled rectifier. Ini digunakan untuk mengendalikan aliran arus dalam rangkaian itu sendiri. Oke, lanjut. Nah ini prinsip kerja cover step down up. Ini saya baca dulu, nanti setelah ini ada gambarnya untuk lebih mengerti. Nah, ini prinsip kerja rangkaian cover step down up. Itu rangkaian kontrol daya penyekelan yang akan memberikan sinyal kepada transistor Bell effect transistor. Dan juga jika transistor dalam keadaan off atau Bell effect transistor itu dalam keadaan off, maka arus akan mengalir ke induktor. Energi yang tersimpan di induktor akan naik. Nah, saat cakram transistor dalam keadaan on, energi induktor akan turun dan arus mengalir menuju beban. Nah, dengan cara seperti ini, nilai rata-rata tegangan keluaran akan sesuai dengan rasio antara waktu nyala dan juga waktu tidak nyala, atau waktu aktif dan juga waktu tidak aktif, non-aktif, waktu pembukaan dan waktu penutupan cakram. Hal inilah yang membuat topologi ini bisa menghasilkan nilai rata-rata tegangan keluaran atau tegangan beban bisa lebih tinggi maupun lebih rendah daripada tegangan sumbernya. Jadi bisa kita atur sesuai yang kita butuhkan. Jadi bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, itu tergantung kita atur atau tergantung dead cycle-nya. Tadi antara rasio waktu aktif dan juga non aktifnya kita atur gitu. Nah, ini rangkaian cover step down
juga bekerja dengan menggabungkan pengaturan waktu nyala dan waktu mati yang tadi sudah dijelaskan. Saat pengaturan diet system untuk menghasilkan minimum output yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, pada saat server dalam posisi on, tegangan keluar akan memiliki nilai yang sama dengan tegangan sumber atau lebih tinggi, tergantung pada pengaturan dan konfigurasi rangkaian. Oke, dilanjut. Oke, di sini bisa dilihat ada rangkaian copper step down up atau gambarnya. Dan ini tadi bisa dilihat, ini dalam pengaturan daya atau penyaluran. Ketika tadi dalam kondisi on, di sini nanti akan menghasilkan keluaran yang sama. Jadi ini bisa mengubah-ubah dengan dua, baik bisa menurunkan atau juga meningkatkan tadi tegangannya. Dan ini ketika misalkan diatur dengan waktu aktif, ini akan sama keluarannya ketika dikontrol daya penyalurannya akan sama dengan outputnya akan sama dengan waktu dengan sumber diberikan. Tetapi dalam kondisi off, dalam waktu mati atau dalam waktu terbuka, sebaliknya kalau tadi akan sama keluarannya, maka di sini akan lebih rendah daripada dengan sumber dari keluarannya. Ini persamaannya V output keluaran siklus kerja ini dibagi 1 kurangi siklus kerja kali S. Nah ini bisa dilihat siklus kerja waktu nyala dibagi waktu nyala tambah waktu mati. Oke, yang keempat ada contoh soal yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Nah ini contoh soalnya. Seorang teknisi ingin merancang sebuah rangkaian coupler DC-DC converter untuk mengatur tegangan keluaran dari 36 volt menjadi 12 volt. Jika diasumsikan efisiensi konversi coupler step down adalah 85% dan efisiensi konversi coupler step up adalah 80%. Dan efisiensi konversi copper step down up adalah 90%, maka berapa besar dead threshold yang diperlukan atau rasio waktu aktif dan juga non aktif untuk mencapai tegangan keluaran yang diinginkan. Rangkaian copper step down, rangkaian copper step up, dan juga rangkaian copper step down up. Ini kita bahas penyelesaiannya dengan rumus tegangan keluaran sama dengan masukan dikali siklus kerja. Nah, ini tadi tegangan keluarannya 12 volt dan juga tegangan masukannya 36 volt. Nah, dikali siklus kerja. Dikebawahin maka jadi begini siklus kerja sama dengan 12 volt dibagi 36 volt atau tegangan masukan dibagi dengan tegangan keluaran. Maka hasilnya 0,3333. Nah, jika dipersenkan menjadi 33,33%. Ini untuk yang A. Ini untuk yang B. Ini V output atau V in, V output tegangan keluaran sama dengan V input dengan sumber dibagi 1 kurangi siklus kerja. Ini 12 volt. 36 volt dibagi 1 kurangi siklus kerja. Nah ini kesini 1 dikurangi siklus kerja 36 bagi 12 volt sama dengan 3 volt. Nah ini siklus kerja dibalik jadi kan pindah luas. 1 kurangi 3 hasilnya min 2. Beda ya, sangat beda antara ini dan ini. Dan yang ketiga ada rangkaian copper step down, ini hasilnya sama dengan copper step up. Ya, ini 12 volt tegangan keluarannya, ini 36 volt tegangan masukan gitu ya. Nah ini 1 dikurangi siklus kerjaannya 1 kurangi siklus kerja 36 bagi 12 hasilnya 3 dan ini juga hasilnya min 2. Jadi kesimpulannya gimana?
dari perhitungan ini hanya rangkaian cover state dan yang A yang dapat mengubah tegangan 36 volt menjadi 12 volt dengan menggunakan rasio waktu aktif atau non aktif sebesar 33,33%. Sedangkan cover step up dan juga cover step down tidak dapat menghasilkan tegangan keluaran yang diinginkan dalam kasus ini karena ini hasilnya negatif, sedangkan ini ya normal, tidak boleh negatif. Itu mungkin untuk satu soal yang dapat saya berikan. Oke, lanjut yang kelima, kelebihan dan juga kekurangan cover. Nah, ini ada kelebihannya cover step down, kelebihannya efisiensi tinggi, regulasi tegangan yang baik. Dan juga untuk cover step up, peningkatan tegangan dan juga ada regulasi tegangan yang baik. Nah, untuk kelebihan cover step down up, regulasi tegangan ganda dan juga pengaturan daya. Nah, untuk kekurangannya, dari kekurangan cover step down, tegangannya keluarannya terbatas. Dan untuk cover step up, efisiensi sedikit lebih rendah. Dan juga yang terakhir ada cover step down up, kompleksitas dan juga efisiensi sedikit lebih rendah dari cover sebelumnya. Nah, ini ada yang terakhir, manfaat rangkaian cover. Nah, ini manfaat rangkaian cover step dan pengaturan tegangan, dapat mengatur tegangan untuk diturunkan. Ini efisiensi konversi, regulasi tegangan. Ini manfaat cover step down. Dan juga untuk cover step up, pengaturan tegangan untuk ditingkatkan atau kalau ini turunan untuk menurunkan ini kalau ini meningkatkan penghematan energi dan juga stabilisasi tegangan. Dan untuk manfaat dari rangkaian cover step dan up itu sendiri, itu regulasi tegangan ganda, bisa menurunkan juga bisa menaikkan, jadi bisa meningkatkan, bisa keduanya gitu. Ini pengaturan tegangan dan juga penghematan energi. Nah, itu mungkin dari penjelasan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, ini daftar pustaka dari yang saya ambil dari Muhammad Ali. Terima kasih oleh Kedaya Persatuan Tenaga Listrik Jakarta Universitas Negeri Semarang. Oke. Sebelum saya menutup ya, sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini yang saya paparkan, karena tadi diawali dengan pantun, saya akan akhiri dengan pantun juga. Oke. Zaitun, buah zaitun dijual di parapatan, hapunten beni hapunten bilih aya kalepatan. Oke, mungkin itu pantun yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Oke, sudah cukup sekian materi yang dapat saya paparkan atau yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi atau dalam penyampaian kata, mohon diluruskan khususnya untuk Ibu Felicia, SNT, dan juga untuk teman-teman. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ingin yang ditanyakan, kita diskusi lanjut di grup WhatsApp Elektronika Daya. Mungkin cukup sekian. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.